Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Corowali Production. Telu Capa, falsafah orang Bugis Makassar di perantauan. Merantau sudah menjadi kebiasaan kebanyakan orang Makassar. Sejak dulu sampai sekarang, selain dikenal sebagai perantau, orang Makassar juga sangat dikenal sebagai pelaut ulu. Ada sebuah kebiasaan yang dipegang oleh masyarakat Makassar yang juga sudah menjadi adat para orang tua ketika melepas anaknya pergi merantau. Ketika seorang anak telah memutuskan berangkat merantau, para orang tua tidak membekali anak-anaknya dengan uang ataupun harta benda sebagai bekal, tapi cukup dengan 3 ujung atau dalam bahasa Makassar disebut telu capa. Apa itu telu capa? Dalam Papa Satoriolo, dalam pesan leluhur, dikatakan, "Naiya telu capa bokonna tolampaya, yamitu capa lila, capa laso, capa badi." Yang artinya, ada 3 ujung yang harus menjadi bekal bagi orang yang bepergian, yaitu ujung lidah, ujung kemaluan, dan ujung badik. Oi anak, angurangi konia antu talu capa neurang. Duhai anak, ingatlah selalu ada 3 ujung yang harus kau bawa sebagai bekal. Kalau di kampungnya kau orang jaga baik-baik 3 ujung itu, kau akan menjadi untung atau merugi, tergantung bagaimana kau berperilaku dengan 3 ujung yang kau bawa. 3 ujung yang menjadi bekal setiap orang Makassar ini sepintas terkesan vulgar dan sadis. Namun pada hakikatnya tidak demikian. Perantau Makassar dibekali dalam dirinya 3 alat, yaitu pertama, ujung lidah. Kita dalam menyelesaikan masalah harus dengan jalan diplomasi atau perbicaraan terlebih dahulu. Kedua, ujung kemaluan. Bila cara pertama gagal, maka bisa dilakukan dengan mengadakan perkawinan antara kedua pihak yang bertikai agar diharapkan dengan adanya perkawinan ini bisa menjalin kekerabatan yang lebih. Ketiga, ujung badik. Bila cara kedua di atas gagal, maka cara terakhir adalah dengan peperangan untuk mempertahankan harga diri dan menunjukkan keberanian. Dari ketiga filosofi tersebut, kita bisa dapat melihat posisi badik berada di bagian akhir. Ini menandakan bahwasanya badik menjadi penopang hidup akhir episode kehidupan ketika sebuah persoalan tidak mampu lagi diselesaikan dengan jalan bijak dan beradab, atau kata lain, badik bisa memaknai sebagai bentuk perlawanan terhadap kejahatan dan perlindungan moral atau idealisme yang melekat pada diri setiap orang, serta menjadi sandaran hidup dalam mempertahankan eksistensi diri sebagai manusia. Serta badik juga sebagai diri kedua yang harus dimiliki setiap laki-laki Makassar saat mereka sudah balik. Sampai pada pembahasan ini, dalam budaya Makassar dikenal pesan "Teya burane punna tenana ammalaki bade", yang artinya bukan laki-laki jika tidak memiliki badik yang sering bersamanya, minimal ada tersimpan di rumahnya, miliknya. Merantau bagi manusia Makassar berarti penaklukan, adaptasi, atau paling rendah bertahan di negeri orang dengan hidup tidak direndahkan. Telu capa adalah tahapan dalam proses penaklukan, adaptasi, atau bertahan tersebut. Dalam situasi apapun, ketiga ujung ini berperan menurut situasi dan kondisi. Pertama, soro ngililanu. Jika keadaan masih bisa diselesaikan atau dimenangkan dengan cara berucap atau berdiplomasi dan menangkan hati mereka dengan ucapan santun dan ujaran lembut. Jika ini gagal, kedua, sorongilah sonu, sorong kemaluanmu. Dengan kata lain, kawini putri raja, ketua adat, atau mereka yang berpengaruh di negeri tersebut. Jika ini masih juga gagal, sorongi badiknu atau sorong badikmu. Perangi, kuasai, atau tundukkan mereka dengan perkelahian atau pertempuran. Budaya telu capa sangat dikenal di kalangan orang Makassar sebagai falsafah hidup, beriringan dengan budaya siri napace, rasa malu, harga diri, dan kesetiakawanan. Baik di tanah adat sendiri, terlebih di negeri orang.
Talu Capak digunakan di banyak aspek kehidupan, sosial, politik, maupun ekonomi. Falsafah Talu Capak bukan hanya efektif dalam penyelesaian perkara atau masalah saja, tapi dalam pembauran atau sosialisasi dengan masyarakat juga efektif digunakan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan Makassar. Pertama, ujung lidah diartikan sebagai kecerdasan. Menurut pemahaman Toriolo, tentu saja tidak diukur dari tinggi rendahnya sekolah yang pernah dijalani, karena praktis sekolah sebagaimana yang ada sekarang belum ada pada waktu itu. Menurut mereka, rasanya maca epai nai Toriolo na gauna na japuwi munrina. Mapasitina aja ada mapasiratang wenru saroy masa di salah sanai. Pakutane alena puade ada matojo enrengnya ada melemah. Yang disebut cerdas ada 4, menyelami latar belakang persoalan dan mengetahui benar akibatnya, melayakkan kata dan memantaskan sesuatu, merendahkan diri selayaknya selaras dengan harga dirinya, serta dapat mengucapkan kata tegas dan lemah lembut. Kata orang dulu, kecerdasan dan keberanian merupakan modal utama yang harus dimiliki dalam melakukan kebaikan. Tidak ada kebaikan kalau seorang itu tidak cerdas. Tidak ada kebaikan kalau seorang itu tidak berani. Kebaikan hanya dapat dilakukan oleh orang yang cerdas dan berani. 2. Ujung kemaluan. Bisa diartikan bahwa dalam mencari jodoh, hendaklah mencari jodoh dari kalangan bangsawan atau orang yang berpengaruh. Karena dengan demikian, orang Makassar berharap memperoleh kedudukan dan peningkatan status sosial di tengah masyarakat, dan ujung kemaluan bisa dia juga diartikan nepotisme. 3. Ujung badik bermakna bahwa dalam pergaulan hendaklah menjaga harkat dan martabat sebagai orang Makassar yang menjunjung tinggi adat siri napace. Sekaligus bila menghadapi permusuhan, maka disinilah fungsi ujung yang terakhir sebagai senjata pamungkas dan harga diri sebagai taruhan. Keberanian pantang mundur ditunjukkan untuk dipertaruhkan dengan catatan bahwa kita dalam posisi yang benar. Budayawan Bugis Alwihamu kemudian menambahkan capak keempat, yaitu capak palopeng, ujung pena, mengacu pada kemampuan menggunakan media informasi untuk mengembangkan diri, dapat juga diartikan sebagai perwakilan dari ilmu pengetahuan. Dalam adat Makassar, harga diri adalah harga mati yang harus dibayar meskipun dengan nyawa sekalipun. Peneliti Lagaligu Profesor Dr. Nur Hayati juga berpendapat bahwa keluasan orang Makassar membuatnya mudah beradaptasi dengan cepat, membaur dengan masyarakat setempat. Orang masyarakat di mana-mana lebih menonjolkan sisi keberanian dan membuatnya terkenal dan sangat mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Pangeran Makassar sebagai pengingat bagaimana Talu Capak itu melekat pada manusia Makassar. Kisah herok tentang seorang pangeran Makassar bernama Ian Dulu Dem Mangale adalah salah satu tauladan yang melegenda. Sebagai salah satu putra dari Sultan Hasanuddin yang setelah dikalahkan Belanda dan tidak setuju ditandangannya perjanjian bunganya oleh ayahandanya, dan Mangale pergi ke Siam dan meminta suaka kepada Raja Siam yang sekarang Thailand. Permintaan suaka tersebut dikabulkan oleh Raja Narai. Bukan hanya diberi suaka, Dem Mangale beserta para pengikutnya diberikan tempat di ibu kota raja yang kelak dikenal sebagai Makassar. Namun terjadi konfrontasi politik perebutan kekuasaan antara bangsawan Raja Siam ketika itu yang melibatkan Dem Mangale. Singkat cerita, peperangan dahsyat terjadi. Pasukan Makassar yang dipimpin oleh Dem Mangale tidak bersedia meminta ampun kepada Siam, sehingga ia dan ratusan pengikutnya dihancurkan oleh pasukan raja. Meskipun tumpas karena jumlah mereka jauh lebih sedikit, ternyata dapat membuat repot ribuan pasukan Siam dan sekutunya Prancis. Dan Mangale gugur. Seorang pendeta Prancis mengabadikan gugurnya Dem Mangale bersama prajurit Makassar dalam sebuah catatannya. Menurut sang pendeta, keberanian tentara Makassar hampir-hampir tidak masuk di akal. Pendeta itu menulis, seumur hidupnya baru pertama kali menyaksikan keberanian manusia yang dikenal sebagai prajurit Makassar. Saat itu, seorang prajurit Makassar yang telah membunuh 7 tentara Prancis akhirnya berhasil dilumpuhkan dengan tembakan dan tikaman bayonet bertubi-tubi. Seorang tentara Prancis menendang-nendang kepala prajurit Makassar yang tengah menghadapi sakratul maut itu. Tiba-tiba, sang prajurit Makassar itu bangkit lalu membunuh tentara yang menendang-nendang kepalanya itu. Kemudian dia pun mengembuskan napasnya yang terakhir.
Tak ada alasan lain yang membuat prajurit itu mendapatkan kembali kekuatannya selain karena mempertahankan harga diri dan keberanian, tulis sang pendeta. Kekaguman Raja Siam terhadap keberanian Den Mangali menjadikan dua putranya, yakni Den Tulolo dan Den Ruru, diampuni Raja Siam dan dibawa oleh kapten tentara Prancis menghadap raja dan menetap di Prancis. Kedua pangeran Makassar itu dikirim ke sekolah akademi elit tentara di Prancis. Den Ruru kemudian berganti nama menjadi Louis Perret de Makassar, sementara Den Tulolo menjadi Louis Dauphin. Mereka diabaptis tanggal 7 Maret 1687 oleh uskup kota Le Mans dengan ayah batit Raja Louis. Itulah salah satu kisah yang menunjukkan tentang keberanian dan bagaimana menerapkan falsafah Talu Capak dalam kehidupan Bugis Makassar. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe salamaki.